nanti langsung ke praktiknya dan juga latihan soalnya. Latihan soalnya sudah saya upload di LMS. Jadi kita hari ini akan membahas 2 soal. Kita akan dalami kedua soal itu. Nah, 2 soal akan mencerminkan 2 metode TCM, baik itu menggunakan kode zona ataupun dengan menggunakan pendekatan individual. Oke, sebentar, saya di WA Prodi. Oke, kita mulai saja. Jadi kita tentang apa yang telah kita pelajari di minggu sebelumnya dengan yang saat ini. Sama sebenarnya konsep dari nilai dari suatu sumber daya alam dengan proxy travel cost ini. Ya, jadi nanti kita akan menggunakan langkah-langkah tetapi langsung praktik aja biar lebih mudah untuk dipahami. Oke. Sebagai pengingat, saat kita nanti di lapangan, saat kita melakukan penilaian sumber daya alam dengan menggunakan metodenya adalah dengan zona, kita kemarin sudah mempelajarinya dan kita telah ke beberapa langkah gitu ya. Yang pertama kita menentukan zonanya. Jadi nanti di latihan soal nanti kita akan menggunakan zona. Jadi ini adalah kunjungannya adalah kunjungan internasional gitu ya, dengan turis dari berbagai macam negara dan dari negara-negara itu nanti kita akan zonakan dan zonanya sudah kita tentukan gitu ya. Itu yang pertama kita menentukan zona. Kemudian yang kedua adalah kita mengumpulkan informasi. Nanti juga sudah ada data informasi terkait dengan berapa travel cost-nya dari masing-masing individu dari negara yang berbeda tadi gitu ya. Kita sudah kumpulkan. Kemudian nanti kita akan menghitung jumlah kunjungan atau jumlah visit per kapita. Kalau kemarin bisa per kapita, bisa per 1.000 penduduk. Pokoknya ini ada pembaginya gitu ya. Maka nanti kita akan juga menggunakan yang kita sebut dengan visit rate. Visit rate itu sebenarnya adalah jumlah kunjungan per kapita, gitu ya. Jumlah kunjungan per kapita dari setiap zona itu nanti berapa. Oke. Kemudian kita menghitung travel cost rata-rata tiap zona, membuat regresi, dan setelah membuat regresi kita bisa menghitung persamaan permintaan atau willingness to pay sehingga bisa kita gunakan untuk mengestimasi nilai dari sumber daya alam. Apa yang telah kita pelajari sebelumnya, proses-prosesnya akan sama dengan yang akan kita lakukan pada hari ini gitu ya. Cuman belum apa namanya? Belum kita saya tadi mau ngomong apa ya? Kan saya kepikiran pencatnya Prodi. Ya pokoknya intinya apa yang kita lakukan pada minggu sebelumnya, langkah-langkahnya tetap akan kita gunakan pada saat ini gitu ya, walaupun akan menggunakan data yang berbeda. Jadi yang pertama silakan semuanya download dulu file Excel
yang ada di LMS, file Excel yang zonasi dulu. Nanti kita akan membahas zonasi terlebih dahulu. Oke, saya beri waktu untuk mendownloadnya dan akan kita praktikkan latihan soal untuk menghitung nilai sumber daya alam dengan TCM ini. Silakan di-download dulu. Oke, sudah di-download semuanya. Oke, sekarang kita buka bareng-bareng. Oke, Excel sudah terlihat ya di layar ya? Sudah terlihatkah? Sudah, Pak. Sudah. Oke, sip. Jadi ceritanya gini, ceritanya adalah ini adalah data kunjungan wisata ke sebuah situs gitu ya. Kunjungannya adalah internasional. Kemudian si peneliti itu mengumpulkan 26 sampel pengunjung. Ingat ya, yang akan kita gunakan sekarang adalah dengan metode zonasi. Nah, 26 pengunjung ini kita tanya ini datangnya dari negara mana sih gitu ya, karena kunjungannya adalah internasional. Kalau kita menggunakan praktik kunjungannya adalah wisatawan lokal, ya mungkin kita dari tergantung analisis kita gitu ya. Nanti kita akan seperti apa? Apakah dari kecamatan mana atau mungkin dari kabupaten mana gitu ya. Tergantung luas kecilnya lingkup dari objek wisata itu. Tapi ini kan internasional, ditanya ini pengunjungnya dari mana ya. Ada 26 orang ini dari negaranya ada Guinea, ada Kongo, Lebanon dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa pengunjung dari negara yang sama, misalnya sampel yang ke-7 dari Italia, sampel ke-16 dari Italia juga. Sampel ke-6 Benin, sampel ke-20 dan 21 Benin gitu ya. Jadi ini saat dilakukan survei, sampling, ketemu 26 ini dari negara-negara tersebut. Nah, selain ditanya negaranya dari mana, juga ditanya berapa travel cost hingga ke tempat wisata ini dalam dolar. Ini dalam dolar. Kalau kita dalam rupiah, ya perlu kita nyatakan dalam rupiah. Akhirnya ketemu data ini nih. Ini adalah travel cost di setiap orang ini, gitu ya. Nah, kebetulan kalau dari negara yang sama ini travel cost-nya mirip ya, $1.000 gitu ya. Nah, nanti kalau dalam praktiknya berbeda, nanti kita akan menggunakan konsep rata-rata gitu ya. Berapa travel cost rata-rata dari negara, dari kecamatan tertentu, dari kabupaten tertentu dan sebagainya. Yang penting kita memperoleh data travel cost ini. Dan ini adalah data
jumlah penduduk asli negara tersebut. Ya, Guinea 6 juta, Kongo 40 juta, ini adalah populasi di negara itu. Kalau tadi kecamatan misalnya ya populasi kecamatan gitu ya. Nanti tinggal menyesuaikan aja, tapi ini praktiknya adalah negara di contoh soal ini. Nah, ini adalah observasi sampling, hanya ada 26 yang kita sampel, tetapi intinya yang berkunjung ke negara tersebut ada 3.000 orang ke objek wisata itu gitu ya. Sorry. Ada 30.000 orang sebenarnya dalam 1 tahun. Tapi kita hanya sampling 26. Oke. Walaupun ini kalau kita lihat ini mungkin praktiknya terjadi perdebatan gitu ya. Kalau kalian belajar, mungkin ada orang yang menganggap sampling yang bisa merepresentasikan populasi minimal 30, ya seharusnya 30 minimal. Kalau kalian berkeyakinan bahwa jumlah sampling jumlah sampling yang bisa merepresentasikan dari populasi mengikuti konsepnya Slovin misalnya, ya kalian ubah jumlah sampel yang kalian perlukan berapa. Kalau Slovin kan N dibagi dengan 1 plus N dikalikan dengan E kuadrat gitu ya. Nanti silahkan dibuka ekonometrik atau statistikanya gitu ya. Tapi yang penting ada yang menganggap minimal 30 gitu ya. Jadi ya mungkin bisa ditambah ya. Tapi intinya samplingnya hanya 26 ini. It's okay kalau di jurnal ini. Ini sebenarnya dari jurnal gitu ya. Oke, jadi itu. Nah, ini adalah pembagian zonanya. Jadi dari negara-negara itu, dari negara-negara di dunia itu yang berkunjung ke tempat wisata itu bisa kita kelompokkan ke dalam 1, 2, 3, 4, 5 zona. Ada yang kita sebut dengan zona West Afrika, ada zona Sahara, Sahel, ada Europe Mediterranean, ada Central Afrika, dan ada Oceania. Nah, yang masuk negara-negara ini sudah ditentukan ini adalah negara-negaranya, gitu ya. Nah, zonasi ini sebenarnya ini mencerminkan lokasinya di mana sebenarnya negara-negara itu, gitu ya, dikelompokkan, gitu ya. Kemarin waktu kita belajar kan zonasi bisa melingkar, bisa dengan pendekatan administrasi dan sebagainya, ya. Tapi intinya dalam satu zona itu mempunyai kemiripan letak atau lokasi terhadap objek wisata sebenarnya gitu ya. Oke, dan ini karena dunia maka pengelompokannya seperti ini. Oke, ada West Africa, ada Sahara, ada Europe Mediterranean dan seterusnya. Oke. Nah, jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita menentukan nih, negara-negara tadi dari 1 sampai dengan 26 ini sebenarnya masuk zona mana? Ya, oke, saya copy paste saja ke sini. Nah, negara-negara ini masuk zona mana? Ya, apakah Euromed, Sahel, Afrika West, African, Oceania? Jadi ini kalian isi dulu nanti. Oke, PR kalian yang pertama adalah untuk mengisi ini. Kalau itu masuk ke zona tertentu, kasih aja angka 1 untuk memudahkan gitu ya. Kalau yang lain berarti 0 gitu ya. 100 masuk 100 dan seterusnya. Oke, itu yang pertama, kalian menentukan zonasi sesuai dengan prinsip kita. Oke, yang kedua adalah kebetulan datanya itu sudah ada travel cost-nya kan, sudah ada population juga. Jadi selanjutnya yang perlu kita kita lakukan bukan. Oke, yang perlu kita lakukan adalah gini. Kita nanti menentukan berapa average travel cost dari setiap zona, kemudian jumlah visitornya berapa yang menjadi sampel itu, jumlah visitornya berapa, dan populasinya itu berapa di setiap zona. Karena ini perhitungannya akan kita perlukan gitu ya. Jadi nanti setelah kalian mengisi ini, kalian tentukan ini nih. Oke. Sorry, saya gedein aja, kecil banget. Oke. Kelihatan. Kalian rekap. Oke, kita rekap nanti paste spesial transpose value.
Jadi kalian isi yang pertama adalah average travel cost. Jadi di pengunjung-pengunjung dalam Euromed ini kan nanti ada banyak nih yang masuk ke Euromed gitu ya. Dengan travel cost yang berbeda-beda mungkin tiap negara. Nah, rata-ratanya itu berapa? Oke, ATC ini average travel cost ya. Oke. Nah, kemudian jumlah visit, jumlah visitor gitu ya, jumlah visit gitu ya. Ini visit untuk sampel itu berapa? Gitu ya. Oke, sampel kita tadi 26, tetapi yang masuk ke Euromed itu berapa? Oke, ini yang kita sebut dengan visit sampel tadi. Oke, kemudian hitung juga populasinya. Populasi di Euromed itu berapa? Tetapi Euromed yang masuk ke sampling kita gitu ya. Oke, misalnya dalam Euromed ini yang dalam Euromed ternyata yang masuk adalah negara Belgia, Italia, kemudian Kongo gitu ya. Maka populasi dari Belgia, Italia, Kongo ini kita akumulasikan ya. Belgia, tadi Kongo, dan juga dari Italia gitu ya. Maka ini kita akumulasikan sehingga kita akan memperoleh nilai nih, sehingga kita akan memperoleh nilai dari populasi di setiap masing-masing zona ini gitu ya. Ini tadi adalah zona. Oke. Jadi kalian isi dulu ini, nanti kita akan melangkah ke proses selanjutnya. Oke, silakan sekarang dipraktikkan untuk mengisi ini. Oke. Pertama kalian menentukan zonasi, kemudian kalian menentukan nilai dari hal-hal ini. Oke, ini nanti akan kita gunakan. Oke, silakan dikerjakan dulu masing-masing. Nanti kita bahas. Pak izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Rizky ya. Oke, Ki. Ini yang Euromed, kemudian Sahara ini, kemudian West African itu boleh 1, 2, 3 gitu nggak sih, Pak? Ini Euromed 1, Sahel 2. Boleh. Penamaannya aja ya maksudnya ya, Ki ya? Iya, Pak. Oke, boleh. Boleh 1, 2, 3 dan seterusnya. Nomor-nomor zona gitu. Boleh, Oke, boleh, boleh. Sip, boleh. Tapi tetap ya, mengacu ke sini, negara-negara yang masuk ke sini. Oke, silakan. Ada yang lain yang perlu ditanyakan? Jadi nanti yang sebenarnya kan ini kena kita melakukan zonasi, nanti rekapnya kalian harus bisa mengisi ini. Oke, silakan dikerjakan dulu.
Oke. Apa saya? Kita kita kerjakan ya. Oke, zonasi dulu deh. Guinea termasuk zonasi mana? West Afrika, Pak. Afrika Barat. West. West. Oke. Ya. Afrika West. Oke. Kongo, saling mengoreksi ya yang lain ya kalau ada Kongo Tengah. kekeliruan. Kongo apa? Sentral. Afrika Sentral. Oke. Libanon, Lebanon, Oseania. Oseania. Bentar Pak, Lebanon, Oke. Euromed, sorry. Euromed. Oke. Negara aneh ini Oseania ya. Iya. Oke. Pantai Gading, Ivory Coast, West. West. Oke. Benin, West juga Pak. West juga. Oke. Itali, Euro ya Euromed. pasti ya. Oke. Burkina Faso, Sahara, Sahel. Sahara. Oke. Burkina Faso, Sahara tadi udah. Mauritius, Oceania. Oceania. Oke. Apa pengen nih, cuma terpaksa sih. Oke. Maroko, Euromed. Maroko, Euromed. Oke. Ivory Coast tadi sudah. Afrika West, Ivory Coast sudah. Benin, Benin tadi udah Pak. Afrika West ya. Oke. Kemudian, oke, bentar. Oh, saya masih ini tadi ya. Oke, bentar. Oke, bentar. Hilang finale. Oke, worksheet. Tugu apa tugu? Tugu. West juga Pak, West. West ya. Togo Oke. West. Togo West, Itali ini berarti Euromed, Madagaskar, Oceania ya. Madagaskar ya Pak, Oceania. Oke, Togo tadi sudah di sini, Togo juga di Benin sini, Benin West. tadi di Afrika West juga, Kamerun di Sentral. Oke, di sini, Senegal, Sahel. Senegal di Sahel Pak. di Sahara. Sahel. Oke. Mali Kongo juga. Oke, Mali juga, Kongo tadi udah Iya, ya. Sentral. Kongo Sentral, Belgium, Euro. Sentral, oke. Belgium itu Euro. Oke, kita sudah mempunyai zonasi seperti ini. Jadi sebenarnya zonasi ini nanti akan kita perlukan untuk menentukan apa yang akan kita rekap nanti gitu ya. Pertama, nanti kita akan merekap berapa average total cost-nya. Oke. Karena dari Euromed ini misalnya gitu ya. Euromed tadi itu ada Lebanon, ada Itali, ada Maroko, ada Itali lagi, dan ada Belgium. Nah, pertanyaan adalah berapa average total cost dari pengunjung yang mengunjungi tempat wisata itu gitu ya dalam zona Euromed. Oke, ini yang akan kita hitung ya. Kita yang Euromed dulu, oke. Nah, ini adalah Euromed. Kita akan menghitung total cost. Ini adalah total cost-nya dan rata-ratanya adalah 977 ya. 977. Nanti kalau ada yang salah nanti silakan ini ya. Komen aja. Oke, kalau Sahara ini ada 1.400. Oke, kemudian Afrika West Afrika ini berarti
Ini total costnya rata-ratanya adalah 1056,18. 1056,1818. Oke. Oke, kemudian Central Afrika ini rata-ratanya adalah 2633. 2633,33. Oke. Kemudian Oceania dia rata-ratanya adalah seharusnya kita tadi nyari visitnya juga. Kenapa? Oke, Oceania tadi ini rata-ratanya adalah 13.400, oh enggak, 4466,67. 4466,67. Apakah ada yang salah sampai sini? Afrika tadi kayaknya Afrika Sen kok gede banget ya? Apakah benar segitu? Afrika Sen 1, 2, 633, kebanyakan 3. Oke, ini adalah tadi average travel cost untuk setiap zona. Kita masih mengisi yang lain. Oke, kita ngisi visit dari sampel 26 ini yang mana yang masuk ke zona itu dan juga jumlah populasi di situ berapa. Oke. Kita mulai dari Euromed, seharusnya tadi langsung aja. Jumlah pengunjungnya ada 5. Oke, 5 orang. Populasinya adalah Lebanon, Italia, Maroko, dan Belgia. Ingat ya, jadi gini, untuk Euromed ini, Italia itu ada 2 pengunjung gitu ya. Tetapi saat kita ingin mengetahui jumlah populasi di zona itu, berarti Italia dihitung 1, ya. Jadi yang A10 dan A19 itu harus dihitung 1. Jangan sampai diakumulasikan kedua-duanya karena dua-duanya Italia, gitu ya. Padahal kan kita ingin mencari berapa jumlah populasi di zona itu, ya berdasarkan pengunjung gitu ya. Tidak semua negara, tetapi yang mengunjungi objek wisata itu. Nah, berarti kalau di sini ada 95,5 juta, ya 95,5 juta yang mengunjungi dari zona Euromed ini. Oke. Dan seterusnya kita hitung seperti itu, gitu ya. Sekarang kita ke Sahara. Berarti Sahara ada 1, 2, 3, 4, ada 4 orang dengan ini Burkina Faso dan seterusnya ini ada 28,5. Oke. Populasinya adalah 28,5. Oke. Kemudian Afrika West. Oke, Afrika West kita lihat jumlah pengunjungnya ada berapa ini? Ada 11. Oke. Dengan jumlah travel cost rata-ratanya adalah Ivory Coast, Benin, oke, Togo, itu cuma 3 ini ya. Nah, gini ya, Ivory Coast, Benin. Oke. Average-nya adalah 1051. Sorry, populasinya. Oke, ini, Benin dan Togo. Oh, Ivory Coast 2 kali. Oke, ini doang ya. Oke, berarti ini jumlahnya sama 28,5 juta. Oke, kemudian kita hitung yang Afrika Tengah. Afrika Tengah ini berarti ada 3 dengan total populasi 52 juta. Oke, dan satu lagi yang belum adalah Oceania. Oceania sepertinya ada 3 pengunjung. Oke, 3 pengunjung dengan jumlahnya adalah 207,5.
Oke, nyampe di poin ini, apakah saya ada yang salah atau mungkin ada yang perlu didiskusikan? Silakan komen. Apakah sama? Apakah ada yang salah? Sama, Pak. Sama ya. Oke, sip. Nah, selanjutnya kita mengisi ini. Nah, ini adalah kita mengisi gini. Berapa jumlah visitor per zona gitu ya. Tadi sudah kita hitung jumlah pengunjung setiap zona. Oke, berdasarkan sampel tadi. Ini berdasarkan sampel ya. Ini visitor per zona berdasarkan sampel. Dan ini adalah berapa persen jumlah pengunjung dari masing-masing zona berdasarkan sampel yang telah kita analisis. Oke, gitu ya. Jadi Europe tadi sudah kita peroleh dari zona di sini, pengunjungnya adalah 5 dan seterusnya, tinggal kita tarik aja. Oke. Jumlah sampelnya seharusnya 26 karena tadi kita ada 26 berarti oke. Dan total pengunjungnya tadi adalah 30.000. Oke. Jadi di sini total pengunjungnya yang real adalah 30.000. Nah, di sini kita cari dulu nih persentase pengunjung dari setiap zona itu berapa persen dari sampel yang kita kumpulkan. Nah, dari sampel yang kita kumpulkan berarti di Europe ini ada 5/26 gitu ya. Ada 19,23%. Oke, ini saya kasih dolar aja. Oke, dan seterusnya sehingga kita akan seperti ini dan totalnya seharusnya 100%. Oke. Nah, ini adalah jumlah pengunjung, jumlah persentase pengunjung untuk setiap zona. Padahal total kunjungannya adalah 30.000. Jadi kita bisa memprediksi, kita bisa membuat suatu asumsi bahwa jumlah pengunjung per zona adalah ya berdasarkan persentase tadi. Ya. Kita kalikan dengan jumlah total kunjungan per tahunnya yang tercatat dalam aplikasi ataupun yang masuk ke dalam objek wisata itu berapa. Oke. Jadi di Europe itu ada sekitar, prediksi kita ada sekitar 5.769 orang gitu ya, dan seterusnya. Oke. Ingat totalnya tadi harus 30. Oke. Jadi kita mempunyai data seperti ini. Oke. 5769, 4615, 12692 dan seterusnya. Ini adalah jumlah kunjungan. Jadi 30.000 tadi distribusi untuk masing-masing zona itu kira-kira berapa. Oke. Kemudian kita isi ini. Untuk isian ini yang pertama adalah 6 vis, ini adalah jumlah kunjungan tadi yang sudah kita hitung. Oke. Jumlah visitor tadi. Jadi di Europe tadi ada sekitar ini 5.000-an gitu ya. Di Sahel dan seterusnya kita ke sini. Oke, sebelum ke sini di sheet ini silahkan kalau ada pertanyaan atau di sheet mana yang mungkin kurang jelas nanti kita bahas dulu. Pak izin bertanya, Pak. Oke, silakan Ki. Mungkin koreksi sih, Pak. Ini yang berarti yang total sampel itu bukan yang harus yang P ya, Pak? Terus total visitors yang V besar. Biar enggak rancu itu, Pak. Gimana? Kan total Sorry, sampel. Ki. Kan tadi untuk menghitung share visitors kan PJ yang visitor per zone dibagi dengan total sampel kan, Pak, untuk cari persentasenya. Itu oh iya. Ya, itu yang apa sih namanya ini lagi? Oke, jadi gini, jadi gini, ceritanya gini gitu ya. Oke, jadi ini sebenarnya adalah totalnya, ini adalah total sampel sebenarnya. Jadi total sampelnya yang kita sampel memang 26 gitu ya. Dan ini adalah total visitor yang benar-benar visitor ada 30.000. 30.000 ini dari data yang telah kita kumpulkan ya. Nah, share visitor ini benar gitu ya. PJ itu artinya adalah jumlah visitor dari zona J dibagi dengan P. P itu adalah keseluruhan visitor. Benar gitu ya. Jadi share visitor ini adalah jumlah visitor di zona J dibagi dengan total visitor. Berapa persentasenya? Nah, untuk memperoleh itu, jadi ini sebenarnya bukan rumus tapi ini menjelaskan sebenarnya share visitor itu apa gitu ya.
Nah, untuk mencapai itu, maka kita dari sampel tadi, gitu ya. Nah, dari sampel tadi kita peroleh yang V tadi per total sampel, gitu ya. Jadi ininya persentasenya ini adalah dibagi dengan total sampel sebenarnya, Ki, untuk memperoleh masing-masing ini. Walaupun tadi memang secara definisi secara visitor itu adalah jumlah visitor yang benar-benar berkunjung ke zona J, di zona J dibagi dengan total visitor secara keseluruhan, gitu ya. Oke, bentar. Gitu ya, Ki, maksud saya, Ki. Oh, Jadi berarti memang benar ini mungkin karena mungkin fokus lambangnya itu aja sih Pak, karena kalau misalnya kita penulisan. cepat-cepat ngerjain. Oke. Gimana, Ki? Makasih Pak. Itu aja Oke, sih Pak, tapi cuman intinya gitu ya. Tapi intinya lambangnya aja Pak. oke, sip. Yang Ini mungkin juga biar kalau betul. Ini juga salah sih. Ini sebenarnya adalah untuk sampel sih. Kalau PC ini kalau kita aplikan ke sini kan nanti seperti yang ditanyakan oleh Rizky tadi menjadi benar gitu ya. Tetapi intinya tadi seperti itu sih. Jadi memang share visitor di sini adalah jumlah pengunjung visitor zona zona J dibagi dengan keseluruhan total visitor itu berapa persen. Tetapi kita belum tahu nih jumlah kunjungan visitor yang benar-benar visitor dari zona J, maka kita menggunakan sampel tadi, gitu ya. 5-nya kita bagi dengan 26 juga, gitu ya. Jadi ini adalah 26% dan seterusnya. Nah, barulah dari persentase sampel ini kita bisa tahu bahwa ya seharusnya memang dari 30.000 itu 19,23% itu dari Europe. Nah, berapa 19,23% dari 30.000? Ya 5.769. Ya, jadi prediksi kita dari 30.000 pengunjung, 5.769-nya itu berasal dari Europe. 4.615-nya berasal dari Sahel. 12.692-nya dari West Africa dan seterusnya, ya. Itu prediksi kita dari 30.000 kita bisa mendistribusikan ke 1 2 3 4 5 wilayah itu, gitu ya. Oke, sebelum saya lanjut, silakan ditanya lagi. Oke, clear ya sampai dengan sheet annual visit ini? Clear? Clear Pak. Sip. Sekarang kita mau sebenarnya tujuan kita di average total cost ini adalah di sini kita pengen menentukan willingness to pay. Kita pengen membentuk kurva permintaan. Oke. Kita pengen membentuk kurva permintaan dan kurva permintaan menunjukkan hubungan antara total cost dengan visit. Nah, yang akan kita gunakan tadi visitnya adalah visit per rate. Visit per rate ini adalah visit per kapita gitu ya. Visit per rate artinya visit per kapita yang kolom E dan F ini. Kita akan meregress ini sebenarnya. Oke. Visit per rate itu sebagai Y, X-nya adalah average total cost. Masing-masing zona nanti akan kita regress. Nah, maka kita harus tahu dulu visit per rate-nya berapa dan average total cost-nya berapa. Average total cost sudah kita tentukan waktu kita zona tadi melakukan zoning. Berarti average total cost di Euromed itu adalah 977. Jadi ini seterusnya bisa kita tarik, gitu ya. Oke, ini adalah average total cost-nya. Oke, sekarang kita mau ke visit per rate, gitu ya. Oke, ini adalah jumlah kunjungan tadi dari 30.000 itu pembagiannya seperti ini. Oke, kalau kita total tadi seharusnya adalah 30.000. Kita pengen jumlah pengunjung per kapita, maka perlu kita bagi dengan jumlah penduduk. Nah,
pertanyaannya adalah kenapa per kapita? Kenapa jumlah kunjungan per kapita? Ya karena kita apa ya? Ya kita pengen gini loh. Setiap zona itu kan akan mempunyai jumlah pengunjung yang berbeda-beda. Agar kita itu bisa mengabaikan efek dari jumlah pengunjungnya besar karena memang penduduknya besar, maka kita gunakanlah kunjungan per kapita biar adil gitu ya. Untuk setiap zona bisa merepresentasikan nanti gitu ya. Hasil regresinya hubungannya itu menjadi nyambung. Oke. Mungkin gini, misalnya tadi gitu ya. Mungkin ini total populasi di mana tadi total populasi. Oke, misalnya di Oceania ada 207 juta gitu ya. Walaupun yang mengunjungi 3 seharusnya mungkin lebih kecil dari itu. Itu gede karena memang jumlah penduduknya memang banyak aja 207 juta gitu ya. Nah, agar kita bisa terhindar dari hal ini, maka kita melakukan regresinya adalah visit per rate, visit per kapita, atau visit per 1.000 orang, atau apapun gitu ya, yang biar adil ke semua zona. Jadi waktu langkah-langkah di minggu sebelumnya, pasti saat kita melakukan regres adalah kunjungan per kapita atau kunjungan per 1.000 penduduk gitu ya, ada pernya ini, gitu ya, biar adil ke setiap zona. Oke. Di sheet sebelumnya kita sudah ketemu ini adalah ketemu jumlah kunjungan dari 3.000 tadi, distribusinya adalah seperti ini. Sekarang kita tentukan populasinya untuk menghitung jumlah kunjungan per kapita. Jadi jumlah populasinya setelah kita tentukan waktu kita melakukan zonasi tadi, zoning tadi, ya ada 95,5 juta untuk Europe, Oceania, dan seterusnya seperti ini. Karena ini dalam in million, kita pengen nggak usah di per juta gitu ya, benar-benar dalam satuannya, maka kita kalikan dengan 1 juta. Oke. Karena tadi untuk menyederhanakan penulisan saja, kita balikkan ke bentuk awalnya, dikalikan dengan 1 juta. Europe ada 95.500.000 dan seterusnya. Maka di sini kita tahu nih visit per rate-nya berapa. Visit per rate-nya adalah ya jumlah kunjungan tadi dibagi dengan jumlah populasi realnya, gitu ya. Oke. Nah, inilah visit per rate dari masing-masing zona. Jadi sekarang kita sudah komplit mempunyai 2 variabel ini. Ada variabel Y, ada variabel X. 1. Walaupun praktiknya kita bisa menambahkan variabel lain. Gitu ya. Nanti kita praktik menambah variabel lain akan kita praktikkan di individual. Tetapi di zonasi ini kita hanya menggunakan zona saja. Saya hanya menggunakan X-nya adalah travel cost saja gitu ya. Oke, sekarang kita akan melakukan regress, Y-nya adalah visit rate dan X-nya adalah average total cost. Oke. Data analisis, regression. Kalau data analisisnya belum muncul, silakan diklik di option dan dimunculkan add-in-nya. Oke, di mana ya, kayaknya di option ya. Di option ada add-in. Oke, kemudian ditambahkan, cari aja Excel add-in, kemudian cari yang analisis tool pack ini sudah harus dicentang-centang gitu ya, agar data analisis di Excel-nya itu muncul. Saya yakin kalian sudah muncul karena kalian telah memperoleh statistik di mana Excel-nya dulu dipakai gitu ya. Oke, saya asumsinya semuanya sudah muncul. Balik lagi, kita akan melakukan regresi, data analisis, regression. Oke, Y-nya adalah ini tadi, ini adalah Y-nya. Kemudian X-nya adalah ini. Oke, X-nya adalah ini. Oke. Oke, saya pengen meletakkan di sini saja. Oke. Oke. Saya tadi belum melakukan apa ya? Ini kayaknya udah ya. Oke, sudah. Ini sudah belum ya? Oke. Output range di sini saja. Input range must contain at least one data point. Saya salah di mananya ya? Ada yang tahu? Oke.
Ya udahlah di sini aja. Saya kira-kira salah di mana ya? Kenapa nggak mau muncul? Izin Pak, mungkin confidence levelnya Pak. Oh, belum diklik aja. Oke, kita coba ya yang tadi ya di sini. Oke, saya kasih ke sini. Output range-nya satu sel aja, Pak. Oh, satu sel ya dia mintanya. Iya, Pak. Oke. Oke, kenapa nggak mau juga satu sel? Input Apalagi? range-nya, Pak. Input range-nya Apalaginya? dari A sampai I itu, Pak. Input range. Input ring-nya dari A sampai I. Itu salah. Oh iya, kenapa banyak banget ya? Oke. Oke. F sampai F. Oke ya. Oke, berarti ini memang benar ini kayaknya di sini gitu ya. Kenapa saya salah lagi? 15. Kok sampai L sih? Kenapa bisa berpindah sendiri? Ya. Oke. Oke, saya di sini salah tadi. FF, EE, EE-nya sudah benar, FF-nya sudah benar, output range, oke. Nah, ini hasil regresi kita. Oke. Ini karena datanya sedikit gitu ya. Biasanya kita mengabaikan sih. Biasanya kita mengabaikan asumsi klasik dalam melakukan regresi. Jadi anggap aja udah ini aja gitu ya. Kita nggak memperhitungkan multi-call, ya kita nggak menghitung normalitas, kita nggak menghitung hetero, homo, skedastisitas, ya pokoknya ini gitu ya. Oke, anggap aja ini sebagai latihan dan bahkan di banyak jurnal juga sudah selesai sih sebenarnya ini gitu ya. Oke, ini adalah hasil regresi kita dan yang akan kita gunakan adalah dua hal ini, intercept dan variabel ini. Oke, dua hal ini yang penting, intercept dan variabel yang akan kita gunakan. Nah, sekarang kita akan menyusun nih demand curve-nya ya. Kita akan menyusun demand curve. Alfanya sudah ada di sini. Alfanya kita tentukan tadi di sini, ini adalah alfa intercept dan betanya adalah ini, betanya ada di sini, ini adalah beta. Oke. Kemudian satu lagi adalah kita menentukan yang choke price ini gitu ya. Oke, saya stop share dulu. Saya akan menjelaskan choke price. Panjang ternyata ya. Satu. Saya share screen. Saya akan menjelaskan apa itu choke price dan kenapa rumusnya adalah tadi sudah ada di Excel tadi, rumusnya adalah minus alfa per beta. Kenapa kok minus alfa per beta? Gitu ya. Kita akan membahas itu. Oke, tapi sebelum ke situ sambil saya menyiapkan, silakan kalau ada pertanyaan sampai dengan regresi tadi, bagian mana yang belum jelas, silakan ditanyakan. Oke, kalau enggak kita balik lagi deh. Jadi ceritanya gini, terkait dengan apa itu choke price dan yang lain gitu ya. Saya akan membahasnya sekarang. Oke, sorry, saya share screen. Oke, kelihatan ya? Oke, jadi saat kita melakukan TCM, teknik TCM, sebenarnya
kita kan mau mengambil willingness to pay. Oke. Dengan sumbu X-nya adalah visit, jumlah kunjungan. Sumbu vertikalnya adalah total cost. Oke. Kita akan mencari ini persamaan ini. Nah, kita akan mencari persamaan ini. Oke. Nah, kemudian yang kita sebut dengan CHOK tadi, CHOK itu dia persen. Oke. Nah, yang kita sebut dengan CHOK price tadi itu ini sebenarnya. Nah, inilah yang kita sebut dengan CHOK price. Apa CHOK price ini? CHOK price ini adalah nilai TC sehingga jumlah visitnya 0. Nah, ini yang kita sebut dengan CHOK price tadi. Oke, jadi CHOK price adalah nilai total cost sehingga jumlah visitnya, tergantung persamaan ya, mungkin jumlah visit per kapita atau apapun, itu 0. Nah, padahal kita tadi sudah membuat suatu regresi. Oke. Kita tadi telah melakukan regresi ini. Mengingatkan regresi kita tadi. Oke. Regresi kita hasilnya berapa ya tadi? Alfanya itu adalah sesuatu. Gitu ya. Kemudian ada beta, nilainya adalah negatif sesuatu. Saat kita melakukan regresi, ini sumbu Y-nya adalah visit. Oke. Dan sumbu X-nya ini adalah total cost. Ini tadi adalah visit per kapita ya. Visit rate tadi. Nah, jadi kalau kita gambarkan, alfa, di mana biasanya alfa adalah Y-intercept, nilai Y saat X-nya adalah 0, tetapi bukan itu. Kenapa bukan itu? Karena kalau kita dari regresi, gambarnya itu akan seperti ini. Ini adalah visit, ini adalah total cost. Oke, gambarnya adalah seperti ini, dan ini adalah nilai alfa, dan kemiringan tadi adalah beta. Beta ini adalah gradien, gitu ya. Gradiennya adalah beta. Oke. Min beta kalau di sini. Nah, ini tadi yang CHOK price tadi. CHOK CHO deh. CHOK price tadi CHO. Nah, kita pengen mengaitkan ini nih. Bagaimana kita bisa menentukan nilai CHO dari hasil regresi kita? Oke. Ingat ya, gradien di dalam persamaan garis lurus adalah delta. Ini nilai mutlak dari gradien. Nilai negatif dari beta tadi menunjukkan bahwa nilai dari kurva permintaan itu miring dari kiri atas ke kanan bawah, ya. Khas permintaan. Beta atau gradien ini adalah delta Y per delta X. Gitu ya. Jadi kalau beta tadi ini sebenarnya adalah nilai dari delta Y. Nilai delta Y itu alfa. Nilai delta X-nya ini adalah CHO. Sehingga nilai CHO-nya ini adalah minus alfa per beta. Oke, gitu ya. Jadi kita untuk menentukan CHO ini, kenapa kok rumusnya adalah minus alfa per beta? Karena alurnya seperti ini. Oke, ingat. Ada sedikit perbedaan antara regresi kita karena dengan gambar yang akan kita bentuk gitu ya. Karena dalam regresi kita Y-nya adalah visit gitu ya, karena visit sama dengan bla 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 total cost
gitu ya. Maka setelah kita gambar-gambar, kita memperoleh persamaan bahwa CHO, choke price tadi, adalah nilainya adalah minus alfa per beta. Ya, di mana CHO tadi, choke price tadi adalah nilai total cost sehingga jumlah visitnya adalah 0. Atau jumlah visit rate-nya adalah 0. Ya. Oke, gitu ya. Sampai di sini clear kenapa CHO, choke price. Sampai di sini clear apa definisi dari choke price dan kenapa formulanya adalah minus alfa per beta. Silakan izin kalau ada bertanya, Pak. pertanyaan. Oke, Ki, silakan Ki. Ini kan di kurvanya ini kan, Pak, total cost disumbu Y, kemudian visit Iya, disumbu betul. X. Nah, kenapa Yap. yang untuk penggambaran yang ini itu dibalik, Pak? Visit yang disumbu Y, kemudian total cost disumbu Gini, sip. X. Oke. Jadi ini gambar asli kita ini gitu ya. Oke, kita paham dulu karena waktu kita membahas TCM, travel cost method, seperti ini. Vertikalnya adalah total cost, sumbu horizontalnya adalah visit. Tetapi saat kita melakukan regresi kita, independent variabelnya adalah jumlah kunjungan. Dan, dependent variabel kita adalah jumlah kunjungan. Dan independent variabel kita adalah total cost. Karena apa? Karena total cost lah yang memengaruhi berapa jumlah kunjungan. Jadi kalau kita tulis persamaan regresi kita itu seperti ini. Oke, jadi visit rate sama dengan alpha ditambah beta total cost. Oke, error. Oke, gitu ya, Ki ya. Jadi visit rate sama dengan alpha ditambah beta total cost plus error. Dan kita tahu gitu ya, ini adalah Y dan ini adalah X. Kalau kita gambarkan di dalam Kartesius, YX ini kan seperti ini. Ini adalah Y, ini adalah X. Kalau kita sudah memperoleh persamaan Y sama dengan, kalau persamaan linear kan Y sama dengan alpha ditambah MX gitu ya. M adalah gradien, alpha adalah yang kita sebut dengan Y intercept. Alpha adalah titik potong dengan sumbu Y. Jadi ini titik potongnya adalah alpha. Dan kemiringannya adalah M. Dia memotong X, di mana X-nya ini adalah TC di sini. Jadi kalau ini gambar ini kita translate, kita putar, gitu ya, kita balik, kita putar ke sini, ya akan menjadi gambar ini. Sebenarnya gambar ini sama dua-duanya, cuman kita putar aja, kita balik, gitu ya. Sehingga kalau dari gambar sini sebenarnya nilai dari choke price itu di sini. Inilah CHO-nya. Oke. Dengan gradien kan tadi kan beta, dan kita tahu tadi beta adalah delta Y per delta X dan seterusnya, sehingga nilai CHO tadi adalah minus alpha per beta. Gitu Ki, ininya Ki, alurnya kenapa CHO sama dengan minus alpha per beta ini. Gitu ya Ki ya, semoga menjawab ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke sip. Ada lagi pertanyaan sebelum kita balik lagi ke Excel untuk menyelesaikan kasus kita? Oke, clear ya. Kalau clear saya stop share, kita balik lagi ke Excel, ke sini, kita menentukan choke price. Oke, di sini sudah ditentukan nih. Ya kalau kalian nggak hafal, pokoknya intinya TC itu adalah minus alpha per beta. Gitu ya, sesuai dengan rumus kita tadi, minus alpha per beta. Sehingga choke price-nya, kita tulis di sini aja, sama dengan minus alpha dibagi dengan beta. Inilah choke price kita, 4382. Jadi total cost yang membuat kunjungan 0 adalah $4.382. Kalau travel cost untuk memperoleh wisata itu segitu, maka tidak ada yang mengunjungi. Kalau lebih dari itu ya sama, tidak ada yang mengunjungi. Ada kunjungan kalau total cost-nya kurang dari itu. Ya. Jadi choke price-nya adalah 4382. Sekarang kita sudah memperoleh regresi sesuai dengan langkah kemarin adalah kita membangun consumer surplus. Oke, choke price-nya kita tulis tadi adalah di sini. Oke. Ini kita sama ke 55-nya. Average total cost kita sudah punya tadi.
Mana tadi ya? Oh ini. Ini adalah average total cost. Kita sudah punya juga. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan consumer surplus kalau kita sudah punya job price dan kita sudah mempunyai average total cost, ya. Jadi asumsi kita sudah punya job price dan average total cost. Saya stop share lagi. Saya akan membahas konsep integral. Semoga kalian masih ingat ya waktu pelajaran SMA. Oke. Kita balik lagi ke kurva awal kita. Oke. Saya ada kurva seperti ini. Ini total cost, ini adalah visit rate atau visit gitu ya. Ini adalah demand kita, demand function kita. Ya. Ini adalah tadi kita sebut sebagai job price, CH. Nah, gini, kita sudah mempelajari di pertemuan pertama bahwa willingness to pay itu adalah menunjukkan area di bawah kurva demand. Kurva demand itu menunjukkan willingness to pay. Oke. Nah, willingness to pay ini gitu ya. Ini tuh misalnya ada travel cost sebesar ini. Ini adalah travel cost gitu ya. Oke, sehingga terjadi visit sebesar ini. Ini misalnya satu orang atau satu zona tertentu melakukan kunjungan. Ini satu zona deh. Oke, satu zona ya. Sorry, karena kita bahas zona. Saat kita melakukan kita menganalisis zona, di zona itu ternyata ada travel cost sebesar TC yang berwarna biru, maka V yang akan jumlah visitnya adalah sebesar V. Oke. Nah, nilai seseorang saat mengunjungi tempat wisata, willingness atau kepuasan dari orang itu adalah area ini. Area inilah yang menunjukkan luas kepuasan orang mengunjungi itu. Yang terbagi menjadi area ini menunjukkan travel cost, artinya ini adalah travel cost. Ini menunjukkan berapa travel cost yang dia keluarkan, gitu ya. Dan sisanya ini menunjukkan nilai dari sumber daya alam yang merupakan nilai dari yang kita sebut dengan surplus konsumen. Oke. Jadi ini adalah nilai surplus konsumennya. Oke. Ini adalah nilai surplus konsumennya. Jadi nilai sumber daya alam adalah nilai ini yang saya arsir surplus konsumennya. Ini untuk satu zona. Jadi kita akan menghitung luas yang saya arsir berwarna biru. Oke, ini enggak jadi saya arsir biar tidak bingung. Untuk kelima zona. Kemudian kita akumulasikan, itulah nilai dari sumber daya alam. Oke. Nah, bagaimana kita menilai ini? Oke. Pertanyaan adalah bagaimana kita menilai ini. Nah, demand tadi kita peroleh dari persamaan visit, gitu ya, bahwa visit sama dengan alfa minus beta dari total cost, gitu ya, yang tadi, gitu ya, yang telah kita peroleh, gitu ya. Oke, sorry sebentar, saya balik sini biar tidak terjebak. Oke. Atau mungkin ini bentuk umumnya saya kasih plus saja deh. Alfa plus beta kali TC. Kita tahu bahwa betanya negatif gitu ya, nanti hasilnya negatif. Jadi bentuk umumnya adalah alfa plus beta TC gitu ya. V visit. Nah, bagaimana kita mencari luas segitiga ini? Ada dua cara. Yang pertama, cara paling gampang. Cara pertama, luas segitiga oke, gitu ya. Cara pertama adalah luas segitiga. Sehingga apa? Sehingga surplus konsumen
konsumen di sini adalah setengah kali alas kali tinggi. Oke. Setengah, alasnya tadi apa? Alasnya tadi adalah visit kan, jumlah kunjungan kan, V inilah, V-nya di sini adalah visit gitu ya. Kalikan dengan tinggi, tingginya itu apa? Tingginya adalah CHO dikurangi dengan average total cost tadi. Oke, gitu ya. Jadi nanti kalau kita hitung, paling gampang menggunakan rumus ini. Walaupun di slide itu pakai menggunakan integral, tapi kalian bisa menggunakan ini. Setengah V kali CHO dikalikan dengan dikurangi dengan ATC. Nanti kita akan mempraktikannya nilainya berapa. Ya. Cara yang kedua. Cara yang kedua adalah dengan integral. Saat kalian SMA, semoga ingat, luas segitiganya adalah integral dengan batas bawah tadi adalah average total cost, dengan batas atas tadi kita sebagai cok atas suatu formula dari demand tadi adalah visit sama dengan dari alpha visit ya, dari fungsi visit yaitu alpha ditambah beta total cost. D total cost. D cost gitu ya, D total cost. Nah, bagaimana kita mengerjakan integral ini? Ya tinggal kita integralkan aja gitu ya. A DTC berarti ini adalah alpha TC ditambah beta TC berarti integralnya adalah beta per 2 dikalikan dengan TC kuadrat. Semoga masih ingat dengan batas ini adalah CHO ATC. Sehingga inilah TC ini kemudian kita aplikasikan ke batas-batas tadi. Sehingga nilainya adalah alfa dikalikan CHO ditambah setengah beta dikalikan dengan CHO kuadrat minus alfa dikalikan dengan C. C ini artinya average total cost gitu ya. Saya singkat C aja. Seharusnya ATC gitu ya. Untuk menggambarkan ini saya sebut sebagai average travel cost. Sorry, saya TC ke bawah mikro jadinya total cost seharusnya travel cost. Oke. Alpha C ditambah setengah beta C kuadrat. Nah, inilah rumus yang kedua gitu ya. Surplus konsumen bisa kita hitung dengan dua. Ini atau cara paling gampang ini. Oke. Jadi ada dua hal ini yang nanti tadi kan kita sudah memperoleh beberapa variabel gitu ya. Nanti kita bisa menghitung surplus konsumen untuk masing-masing zona dengan rumus ini. Kalau kalian nggak ingat rumusnya, paling nggak kalian tahu luas segitiga ini gitu ya, sehingga kenapa kok memperoleh ini gitu ya. Jadi nanti kalau ada ujian di UTS dan tidak ada rumusnya, ya kalian tahulah bagaimana menurunkan rumusnya. Kalau nggak bisa menurunkan rumusnya dengan integral, ya kalian hafal gitu ya. Oh sudah, open book ya kita ya. Oke lah, open book bisa buka gitu ya. Jadi bisa dua rumus ini yang bisa kita aplikasikan untuk menentukan surplus konsumen. Saya stop di sini. Kalau ada pertanyaan terkait bagaimana menentukan surplus konsumen dari suatu grafik travel cost, silakan ditanyakan. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Berarti ini Iya. kalau kan pada dasarnya itu kurva demand curve itu kan nggak lurus gitu kan, Pak? Iya. Nah, berarti cara yang pakai integral ini yang lebih ibaratnya lebih cocok gitu digunakan gitu. Betul. Gini, saat X-mu hanya satu, gini, saat kita menganggap bahwa hubungan antara V dengan total cost adalah linier, kedua-duanya akan menghasilkan nilai yang sama. Kecuali kita menganggap hubungan antara V dan TC itu tidak linier, maka ini mungkin akan menghasilkan nilai yang berbeda. Kita tidak boleh menggunakan
kita tidak boleh menggunakan segitiga. Tetapi sepanjang bahwa regresi kita adalah regresi linier, V sama dengan alfa plus beta TC, kita bisa menggunakan rumus segitiga. Dua-duanya nanti akan menghasilkan nilai yang sama. Gitu, Ki. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Oke. Oke, clear ya. Jadi kita ada dua rumus ini, nanti saya akan tulis. Sekarang saya akan share screen. Kita balik lagi ke Excel kita tadi, soal latihan mahasiswa CTM. Oke, kita sudah punya COG, kita sudah punya average total cost ATC. Oke, mungkin saya perlu menambahkan beta deh di sini tadi. Yang perlu kita butuhkan di sini adalah rumus beta. Oke, benar. Oke, beta tadi nilainya adalah beta tadi saya dapat dari sini di main code, bukan di sini boleh. Ini adalah nilai betanya. Kemudian saya kasih satu sheet untuk visit rate. Kita akan buktikan dengan dua rumus tadi, rumus segitiga atau enggak gitu ya. Visit rate tadi saya peroleh dari sini. Oke. Ini adalah visit rate-nya. Ini adalah visit rate. Oke, sekarang kita akan mencari konsumen surplus untuk masing-masing zona. Oke, konsumen surplus untuk masing-masing zona. Oke, ini sebenarnya bukan per thousand people, tetapi per kapita gitu ya, per orang. Oke, konsumen surplus untuk masing-masing zona. Populasinya tadi kita sudah tentukan, sudah ada populasinya tadi di sini. Oke, 95 jutaan. Oke. Oke, bentar, sorry. Saya tadi mana ya? Ini ya. Oke, pertama kita menggunakan rumus segitiga dulu deh. Oke, rumus segitiga tadi adalah formula 1. Tadi kita rumusnya adalah setengah dikalikan dengan visit rate dikalikan dengan CHO dikurangi dengan travel cost, average travel cost. Oke. Formula 2 tadi dengan menggunakan integral kita peroleh rumusnya adalah alfa. Oh, parameternya belum ada di sini ya, alfa. Alfa tadi di sini sudah seharusnya ketemu. Sorry, alfa di sini. Oke. Oke, tadi adalah alfa dikalikan dengan CHO. Oke. Ditambah 0,5 dikalikan dengan beta dikalikan dengan CHO pangkat 2. Oke. Dikurangi dengan alfa dikalikan dengan C cos. Oke, ditambah 0,5 dikalikan dengan beta dikalikan dengan cos pangkat 2. Ada dua rumus ini yang telah kita peroleh. Sekarang kita akan praktikkan satu persatu apakah nilainya sama atau enggak. Dengan rumus segitiga dulu untuk Europe sama dengan 0,5 dikalikan dengan visit rate dikalikan dengan CHO COG dikurangi dengan total cost, average total cost 977. Maka nilainya adalah 0,1028. Bentar, sorry, kayaknya ada yang salah di rumus saya. Visit rate-nya adalah H6 tadi udah betul atau belum ya? Oke, average total cost. Bentar. Visit rate tadi 0,025. Oke, sorry. Ya. Oke, sorry.
saya ada sedikit kesalahan, sorry. Gini, ini adalah visit rate berdasarkan regresi. Kursor saya kelihatan nggak di situ? Apakah kursor saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, sip. Sekarang saya visit rate di sini adalah visit rate berdasarkan hasil regresi kita, karena saat saya membentuk tadi kurva demand itu berdasarkan regresi. Jadi visit rate di sini bukan visit rate real, tetapi visit rate berdasarkan garis regresi. Di mana nilainya? Nilainya tadi adalah alfa, ditambah dengan beta, beta dikalikan dengan total cost. Nah, ini adalah visit rate-nya. 0,025. Sorry. Ini saya kasih F4 dan ini saya kasih F4 juga. Tinggal kita tarik. Ini adalah visit rate untuk masing-masing zona berdasarkan garis regresi. Jadi ini saya tulis, sudah ya. 0,5 dikalikan H6 dikalikan B6 kurangi C6. B6 kurangi C6. Sudah sepertinya sudah benar. Tinggal kita tarik gitu ya. Nah, ini cara yang pertama gitu ya. Dengan formula pertama. Dengan formula kedua dengan menggunakan ini gitu ya. Saya taruh di sini aja. Alfa dikalikan dengan jok 4382 ditambah 0,5 tadi setengah dikalikan dengan beta dikalikan dengan jok kuadrat pangkat 2. Dikurangi alfa dikalikan dengan average total cost ditambah 0,5 dikalikan dengan beta dikalikan dengan average total cost kuadrat. Nah, ini nilainya ya, sama. Jadi ini nilainya sama dengan saat kita menggunakan segitiga tadi. Jadi ini opsi sebenarnya. Boleh kita menggunakan formula 1 atau formula 2 untuk menentukan consumer surplus per kapita ya, di setiap zona. Ini adalah per kapita di tiap zona. Sehingga total consumer surplusnya adalah ya tinggal kita pertama kita jumlahkan dulu, kita kalikan dulu dengan jumlah kapitanya atau jumlah populasinya di setiap zona. Yang telah kita hitung untuk keseluruhannya, sehingga inilah total consumer surplusnya, dan ini adalah per visit. Jumlah visit kita tadi adalah 30.000. 2020 inilah consumer surplus per visit. Kalau dihitung nilai sumber daya alam berarti ya ini gitu ya, total consumer surplus tadi. Gitu ya. Itu perhitungan dengan zonasi. Lama ya ternyata ya, sudah hampir habis baru membahas zona. Sebelum kita break, silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan perhitungan dengan model zona, nanti setelah break kita akan lanjutkan perhitungan dengan individual. Perhitungan dengan individual lebih simpel. Lebih simpel karena sudah ada datanya sebenarnya. Silakan. Ada yang masih bingung? Nanti mungkin dilihat lagi, dibaca lagi gitu ya. Tapi caranya seperti itu. Kalau ada pertanyaan kita break dulu ya. Kita break 10 menit, nanti jam 12.30 kita lanjutkan untuk individual. Silakan sholat, istirahat, dan sebagainya. Kita kembali 12.30. Saya off cam dulu.
Kita minta tolong capture ya buat bukti perkuliahan kita. Nanti silakan di-share. Nanti di-share. Iya, Pak. Oke, sebelum mulai, silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan zona, sambil saya ngisi presensi. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan sekarang di-download latihan soal yang kedua, yang individual. Kita akan membahas itu. Terima kasih, Agita. Oke, kita mulai. Mana ya? Oke. Jadi sekarang kita akan masih sama, kita akan menggunakan metode travel cost method untuk menentukan nilai dari suatu sumber daya alam yang memberikan layanan wisata. Berbeda dengan sebelumnya, yang sebelumnya menggunakan teknik zona, sekarang kita menggunakan teknik individual. Teknik individual intinya kita tidak akan mengelompokkan responden yang kita tanya
tanyai ke dalam zona-zona. Jadi mereka akan mempunyai data sendiri-sendiri. Nah, data yang akan dikumpulkan adalah berapa kali kunjungan, berapa biaya perjalanan dalam sekali kunjungan, berapa tingkat pendidikan, berapa tingkat pendapatan, umur, lama perjalanan, surplus konsumen, dan sebagainya. Nah, ini mungkin yang membuat kita agak ribet ya, karena biasanya kalau individual memang kita akan memasukkan variabel-variabel lain yang akan memengaruhi berapa kali dia mengunjungi suatu objek wisata. Nah, variabel yang di sini yang kita pertimbangkan dalam paper atau soal ini adalah biaya perjalanan tentu saja, karena ini yang variabel utama yang kita analisis. Kemudian pendidikan, gitu ya. Mungkin hipotesisnya semakin tinggi pendidikan, nggak tahu ya, berdasarkan landasan teori yang digunakan, apakah semakin tinggi pendidikan tergantung tempat wisatanya gitu ya. Kalau tempat wisatanya adalah tempat wisata yang buat pendidikan gitu ya, museum atau apapun, mungkin semakin tinggi pendidikan semakin sering dia. Sorry, kenapa museum ya, kan kita membahas sumber daya alam ya. Tergantung sumber daya alamnya di mana gitu ya. Oke, mungkin ada suatu sumber daya alam yang digunakan untuk tempat wisata, tetapi juga bisa digunakan juga untuk penelitian dan sebagainya gitu ya. Jadi mungkin semakin tinggi pendidikan, semakin sering dia akan mengunjungi tempat itu gitu ya. Tapi ini digunakan sebagai salah satu variabel. Yang jelas saat kita menyusun ini kita harus tahu dulu teorinya yang melandasi kenapa kita memasukkan variabel tersebut. Oke. Pendapatan juga seperti itu. Pendapatan semakin tinggi pendapatan akan sering berkunjung misalnya. Umur juga seperti itu gitu ya. Semakin tinggi umur, nggak mungkin dalam batasan tertentu gitu ya. Umurnya berapa dalam batasan tertentu, mungkin semakin tinggi umur akan menambah berapa kali berkunjung. Tetapi untuk batasan umur tertentu mungkin semakin tinggi batasan umur akan berkurang dia berkunjung. Lama perjalanan LPG gitu ya. Nah, responden yang digunakan adalah 60 orang, tetapi sebenarnya menurut catatan objek wisata dalam 1 tahun itu ada 65.300 kunjungan. Oke, ini realnya yang kita jadikan responden 60 gitu ya. Nah, ini adalah data untuk ke 60 orang itu gitu ya. Jumlah kunjungan, ini adalah total cost dalam rupiah tadi. Edukasi adalah lama pendidikan dia. Oke. Saya nggak tahu kenapa 13, 12, 14-an ya. Ini kan berarti kan kalau kan harusnya kan 6, 9, 12. Oke, 13 mungkin D1 ya dia. 13 itu D1. Oke. Pokoknya ini adalah berapa lama pendidikannya dia, ini adalah income dan berapa jam lama perjalanan gitu ya. Variabel-variabel ini nanti akan menyertai variabel total cost yang akan kita jadikan variabel yang akan memengaruhi jumlah kunjungan. Oke, gitu ya. Intinya adalah kita akan menghitung surplus konsumen untuk setiap responden yang sedang kita tanya. Berapa surplus konsumennya dia, itulah nilai wisata untuk 1 orang responden gitu ya. Oke, nah kemudian nanti kita akumulasikan apa ya, ternyata realisasi kunjungannya adalah 65.300, bukan hanya ke 60 orang itu saja. Prinsipnya seperti itu kalau kita menggunakan individual, oke, travel cost method. Oke, nah sebelum ke situ, bagaimana kita mencari surplus konsumen? Ternyata di sini ditulis rumusnya nih. Ada rumus lagi yang perlu kalian hafal, yang perlu kalian tahu, bahwa surplus konsumen adalah V, ini adalah V kuadrat seharusnya. V kuadrat dibagi dengan minus 2 beta 1. Kenapa rumusnya seperti ini? Oke, kenapa kok rumusnya adalah V kuadrat dibagi dengan minus 2 beta 1. Oke, saya akan stop share screen, saya akan menjelaskan dengan coret-coret. Oke. Kurang 13 menit lagi. Oke. Bisa lah 13 menit. Oke.
di screen. Hilang. Oke. Ini. Oke, jadi ceritanya seperti ini. Jadi kita balik lagi ke kurva travel cost tadi. Semoga jelas. Ini berapa persen? Oh, 30%. Saya gedein dulu. Oke, saya akan mengambil kurva travel cost tadi. Ini ada travel cost, ini ada visit. Nah, sekarang visit adalah visit individual. Jadi ini adalah individual per individu. Oke, ini adalah per individu. Oke, individu ini akan mempunyai permintaannya sendiri. Kita menganggap bahwa permintaannya juga linear. Kenapa linear? Karena kita regresi linear yang kita gunakan nanti. Hubungan antara visit dengan TC adalah berupa garis linear. Ya. Oke, ini adalah garis linear. Visit adalah alfa plus beta. X. Dan seterusnya. Gitu ya. Nah, individu ini, masing-masing individu tadi, setelah kita survei, dia akan mengunjungi sebanyak V kali. Gitu ya. Sebanyak V kali. Jadi ini adalah sebesar V. Ini tadi kita tahu bahwa ini adalah beta atau minus beta. Oke. Nah, di sini tadi adalah beta. Betanya adalah negatif. Nanti kita tahu bahwa beta itu adalah jumlah kunjungan, berarti di sini ya, di kasus individual ini V dibagi dengan ini. Saya kasih aja X deh. Jangan X ya, T aja deh. T. V dibagi dengan T. Oke. Nah, kita tahu bahwa surplus konsumen tadi adalah area yang saya archer ini, di mana ini surplus konsumen di sini adalah luasnya adalah setengah alas kali tinggi, karena alasnya adalah V, maka di sini tingginya adalah V per beta. Maka ini adalah rumusnya adalah V kuadrat per 2 beta. Oke. Karena tadi nilai beta adalah negatif, oke. Agar surplus konsumen kan selalu positif gitu ya. Jadi ini kita ganti bahwa rumusnya adalah, oke, ini minus beta sebenarnya. Minus beta adalah V per T, maka T-nya adalah seperti ini. Oke, maka ini adalah minus 2 beta. Nah, rumus inilah bahwa surplus konsumen adalah V kuadrat per minus 2 beta. Ya, yang akan kita gunakan untuk mengukur berapa surplus konsumen untuk individu-individu. Rumus surplus konsumen individual. Nanti kita akan menggunakan ini. Oke, gitu ya. Itulah mengapa rumus tadi yang kita turunkan bahwa surplus konsumen adalah V kuadrat per minus 2 beta. Oke, sekarang saya lanjut lagi ke Excel yang tadi. Oke, kenapa Excelnya hilang? Oke, hilang. Oke, ini. Oke, bentar saya munculkan dulu. Excelnya hilang. 17. Oke, sekarang kita hitung satu persatu nih. Setiap responden kita hitung surplus konsumennya dengan rumus tadi. Responden pertama surplus konsumennya adalah V kuadrat jumlah kunjungan dikuadratkan. Oke. Dibagi dengan, oh belum, kita belum tahu nilai betanya.
kita buat dulu regresi yang menunjukkan hubungan antara V dan TC dan variabel-variabel lainnya. Oke, sekali lagi hubungan antara V, jumlah kunjungan, dengan variabel lainnya, TC, edu, income, dan lama perjalanan jam, LPJ tadi. Oke, data analysis, regression, Y-nya adalah jumlah kunjungan. Jadi setiap 60 orang tadi saat ditanya mungkin jumlah kunjungannya mungkin lebih dari satu ya. Ada yang sampai 4 kali dalam setahun, ada yang 3 kali, ada yang 2, ada yang 5, ada yang hanya 1 gitu ya. Jadi ini adalah jumlah kunjungannya. Oke. Kemudian X-nya adalah semuanya, semua variabel keempat-empatnya kita tulis, total cost, edu, in, LPJ, tapi ingat yang pertama tadi adalah total cost di sini di tabel ini. Oke. Output range saya taruh di sini saja deh. Oh, dia enggak mau. Oke. X-nya tadi adalah di sini, sorry, kepencet. Oke, dan ini adalah output range-nya. Oke. Oke deh. Ya, kenapa di situ lagi kamu? Nggak mau balik lagi. Bentar. Saya close dulu. Saya don't save. Bentar ya, sorry. Saya buka lagi dari awal. Workshop tugas yang ini. Oke. Saya workshop EC tugas. Ini dia. Oke, kita melakukan regresi dulu tadi, sorry. Data analysis, regression, Y-nya tadi adalah yang ini, betul. Oke. Kemudian X-nya adalah yang ini, betul. Oke, X-nya betul. Kemudian output range kayaknya saya harus di sini biar tidak menimpa dia. Oke. Nah, ini adalah hasil regresinya. Oke, hasil regresinya. Yang jelas kita pengen ini adalah beta yang kita gunakan, beta yang kita maksud beta hubungan antara V dengan X1. X1 tadi adalah total cost. Sekarang kita bisa begitu sumber konsumennya berdasarkan rumus saya tadi. V kuadrat dibagi kita 1 di persamaan variabel orang pertama. Untuk responden pertama. Oke, 7.466.144 rupiah. Kita tarik sampai dengan belum saya dolar. Boleh. Oke. Kita copy sampai bawah. Inilah nilai surplus konsumen dari 60 responden kita. Ingat, ini hanya 60 responden kita. Oke, totalnya berapa? Totalnya adalah sum ini. 173.587.846. Itu hanya 60 orang. Padahal tadi ada 65.300 kunjungan. Oke. 60 orang itu kita bisa hitung rata-rata per wisatawan, berarti ini nilainya adalah total dibagi dengan jumlah wisatawan tadi adalah 60. Jadi ada 2.893 juta per pengunjung, per wisatawan, itu surplus konsumennya itu. Nah, saya agak nggak setuju dengan ini. Kita hitung aja rata-rata surplus konsumen per kunjungan. Ya. Yang di situ silakan diedit aja. Saya nggak setuju dengan definisi surplus konsumen per wisatawan per kunjungan, tapi surplus konsumen per kunjungan saja berapa, ya. Tadi masing-masing responden tadi kunjungannya berbeda-beda, ada yang 4, ada yang 2, ada yang 3 gitu ya. Jadi dari 60 orang itu bisa kita hitung jumlah kunjungannya itu adalah sebesar 138
kali kunjungan. Jadi nilai sebesar 173 juta tadi adalah untuk 138 kunjungan, maka surplus konsumen per kunjungannya adalah total surplus tadi dibagi dengan jumlah kunjungan. Berapa? 1.257.882. Oke, ingat ya. 1.257.883. 882,94. Nah, sekarang kita hitung nih nilai ekonomi wisata, kawasan wisata. Jumlah pengunjungannya adalah 65.300, maka nilai ekonomi wisatanya ya tinggal jumlah perkunjungan tadi. Oke. Dikalikan dengan jumlah kunjungan dalam 1 tahun 65.300. Inilah 87 juta, inilah yang merupakan nilai dari sumber daya alam itu. Oke, 82.756.264 rupiah ya. Itu nilai ekonomi kawasan wisata. Jadi kalau individual cukup seperti itu. Intinya kita individual, kita survei, kita tanya-tanyai, kita mengumpulkan data-data ini. Ini seharusnya variabel-variabel yang lain ini seharusnya ada teorinya dulu, dan mungkin lebih dari ini. Silakan lihat di jurnal dan tentukan kalau kalian mau tertarik menulis ini gitu ya. Silakan ditentukan variabel apa yang akan memengaruhi. Kemudian dari jumlah kunjungan dengan variabel-variabel independen tersebut, dan kita akan tahu beta hubungan antara visit dengan total cost yang akan berdasarkan rumus kita tentukan untuk menentukan surplus konsumen individu. Nah, kemudian kita total dapatlah surplus konsumen untuk sampel 60 sampel, di mana 60 sampel tadi ada 138 kunjungan. Bisa kita hitung surplus konsumen per visitor atau per wisatawan, dan bisa kita hitung surplus konsumen per kunjungan. Nah, saat kita sudah menentukan jumlah surplus konsumen per kunjungan, setelah kita kalikan dengan jumlah kunjungan, maka akan memperoleh nilai surplus konsumen total yang menunjukkan nilai wisata dari sumber daya alam itu. Oke, gitu ya. Itu secara singkat individual travel cost itu pengerjaannya seperti itu. Oke, kita selesai pembelajaran kita pada hari ini. Kita sudah membahas zonasi, kita sudah membahas individual. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada pertanyaan. Pak izin bertanya, Pak. Oke. Terkait tadi Pak yang tadi beta itu, nah itu kan kita pakai beta terhadap total cost. Nah itu dasar asumsinya apakah karena total cost yang paling mempengaruhi, variabel yang paling mempengaruhi atau gimana Pak? Oke, karena gini Ki, kenapa kita hanya menggunakan betanya travel cost gitu ya Ki ya, pertanyaannya Ki ya. Karena gini, karena sebenarnya konsep yang kita gunakan saat ini travel cost method itu menunjukkan bahwa kita dari konsep dasarnya bahwa nilai sumber daya alam merupakan surplus konsumen atas kunjungan wisatawan gitu ya, dari travel cost yang mereka buat. Jadi memang kita proksinya adalah travel cost. Oke. Jadi grafik yang kita gambar itu hubungannya juga hubungan linear dengan dua variabel, travel cost dengan visit. Nah, pertanyaan adalah hubungannya seperti apa? Betanya seperti apa? Gitu ya. Nah, betanya dari hasil regresi tadi. Opsinya adalah kita hanya meregres simple linear. Satu aja X-nya, yaitu travel cost. Atau kita menggunakan banyak X. Gitu ya. Tetapi walaupun banyak X, kembali lagi yang kita butuhkan adalah hubungan antara travel cost dengan visit. Jadi yang kita pakai adalah beta dari beta travel cost itu, gitu ya. Nah, fungsi dari variabel-variabel lain sebenarnya adalah agar kita itu semakin yakin. Kalau kalian telah belajar terkait dengan ekonometri, kenapa kita menggunakan variabel lain? Variabel lain itu disebut dengan variabel kontrol sebenarnya. Sehingga
hasil regresi kita itu lebih baik dibandingkan kalau travel cost itu digunakan sendiri. Nanti betanya akan berbeda kalau travel cost itu sendiri dengan travel cost atau dengan variabel lain yang menyertai travel cost. Dan lebih reliable gitu ya. Kalau kita banyak betanya travel cost itu kalau kita menyertakan variabel-variabel lain. Gitu ya. Jadi walaupun kita menggunakan variabel lain, tetapi kembali lagi Ki, fokus kita adalah beta dari travel cost itu. Gitu ya. Karena memang dasar dari travel cost method yaitu. Gitu ya Ki ya. Baik. Semoga menjawab. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Ada pertanyaan lain? Silakan. Oke, nggak ada. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Kita ketemu lagi nanti minggu depan untuk membahas teknik lain. Tetapi kita nanti kuis ya, kita latihan soal seperti ini deh, biar lebih memahami aja bagaimana kita menentukan nilai suatu sumber daya alam dengan metode TCM ini. Ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Saya sekali lagi mengucapkan selamat berpuasa bagi yang berpuasa. Semoga diterima amalnya dan diberikan kekuatan sampai dengan maghrib nanti. Jaga kesehatan semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.